Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan. Di video kali ini agak berbeda ya teman-teman. Jadi ini requestan dari subscriber aku yang minta dibuatkan video tentang tutorial membersihkan cetakan bikang ya teman-teman. Jadi ini istilah kerennya BTS pembuatan cara bikang ya. Oke, simak terus videonya. Oke, pertama-tama ini aku ada dua cetakan bikang ya teman-teman. Ini ada dua cara. Untuk cetakan yang pertama ini aku membersihkannya pakai ampas kelapa ya teman-teman. Jadi ceritanya cara membersihkan cetakan kue bikang yang aku tahu itu ada dua versi. Yang pertama tanpa air, kemudian yang kedua itu aku pakai air. Cuman kedua cara tersebut sama sekali tidak menggunakan sabun ya teman-teman, sabun cuci piring atau sabun apapun. Nah, untuk cara yang kedua ini aku siram pakai air panas ya teman-teman. Jadi ini cetakan yang pakai air. Jadi ketika disiram air panas ini kita diamkan kurang lebih 12 jam supaya nanti kotorannya itu mengelupas atau empuk gitu ya. Jadi mudah nanti kita membersihkannya. Kemudian untuk yang pakai ampas kelapa ini tadi juga aku diamkan kurang lebih 12 jam ya teman-teman. Jadi ketika didiamkan itu kotorannya itu juga melunak. Jadi ketika dibersihkan dengan ampas kelapa ini juga mudah. Caranya mudah banget seperti ini. Kita gosok-gosokkan ke cetakannya. Nah, untuk cara yang pertama ini karena tidak menggunakan air ya teman-teman. Jadi ini agak sedikit membutuhkan ketelatenan karena kan kita gosoknya sedikit-sedikit. Jadi harus telaten ya teman-teman kita gosok-gosoknya. Nah, untuk penggunaan sabun kenapa kok nggak pakai sabun ya teman-teman, saya sendiri juga nggak begitu tahu, cuman mitosnya kan kalau pakai sabun itu bakalan merusak lapisan dari cetakan ini ya teman-teman. Cuman aku juga nggak tahu benar atau tidaknya. Cuman selama aku bikin kue cara bikang, cara membersihkan cetakannya seperti ini. Cuman kalian bisa pilih pakai air atau nggak pakai air. Kalau nggak pakai air ya kayak gini, pakai ampas kelapa. Nah ini kita bersihkan, kita usap-usap, ini sudah menempel ya teman-teman itu kotorannya. Itu bukan kotoran, maksud saya gosong dari bekas kue bikangnya. Ini sebenarnya mudah banget karena ini tadi kan cuma aku pakai sekali ya teman-teman. Nah, kita gosok semua bagiannya. Harus benar-benar telaten. Halo ibu yang minta dibuatkan video dari membersihkan kue bikang, masih semangat kan? Ini videonya buat ibu yang minta request itu ya, aku lupa namanya ya teman-teman, maaf. Nah, seperti ini bisa kan? Bagi kalian yang ribet kalau nggak pingin lama-lama membersihkannya, bisa pakai air ya. Nanti aku kasih tahu buat cara yang kedua. Nah, ini sudah bersih ya teman-teman, lumayan ini sudah terlihat kotorannya udah keangkat gitu ya, meskipun karena ini sudah dipakai berulang kali, jadi meskipun dibersihkan ini nggak bisa 100% kayak baru gitu ya. Ini supaya kalian tahu aja. Nah, sebenarnya ini bisa pakai tisu ya teman-teman, karena tisu dapur aku sudah habis, ini aku pakai tisu basah. Karena saya itu tetap
nggak marem, artinya nggak begitu puas gitu ya kalau nggak pakai air. Jadi sebenarnya cara yang pertama ini jarang aku gunakan, jadi aku pakai cara yang kedua. Jadi ini setelah saya bersihkan dengan tisu basah ini, nanti aku juga bilas dengan air ya teman-teman. Cuman sekali lagi tanpa menggunakan sabun ya teman-teman, karena dulu aku pakai sabun itu biasanya meninggalkan noda biasanya ya teman-teman. Nggak tahu karena apa itu cetakan kue bikang itu kenapa kok nggak bisa pakai sabun cuci ya teman-teman. Cukup dengan ampas kelapa ataupun air kayak gini. Nah ini sudah bersih ya teman-teman, nanti langsung aku bilas pakai air. Bagi yang kurang suka dengan pemakaian air atau biasa pakai tanpa air, bisa dikeringkan dengan tisu sampai benar-benar bersih gitu ya. Oke lanjut, ini untuk yang pertama sudah bersih banget, kinclong ya teman-teman. Sama sekali tidak ada bekas kue bikangnya di cetakan. Oke. Nah, untuk cara yang kedua ini menggunakan air ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah kita kasih air panas, ini bekas kuenya itu sudah lunak ya teman-teman. Nah, ini aku gunakan untuk menggosoknya pakai kawat kayak gini. Kalau kurang suka dengan kawat, bisa menggunakan amplas yang halus ya teman-teman. Pakai amplas halus itu juga bersih, tapi juga nggak terlalu meninggalkan bekas gitu ya. Nah ini kita gosok-gosok, karena sudah kita kasih air panas, ini bekas kuenya juga empuk banget, jadi ini kita gosok-gosok aja. Ini posisi airnya sudah dingin sekali lagi ya teman-teman. Jadi ketika kita tuang air panas pertama tadi, ini kita diamkan selama kurang lebih 12 jam. Jadi sudah dingin ya, jangan salah nanti dikiranya panas. Oke. Nah, ini kita gosok per lubang kuenya kayak gini. Ini belum aku kasih yang lain-lain, cuma air panas saja ya teman-teman. Jadi caranya cukup simple banget, cuma air panas dan juga kawat. Cukup dengan dua bahan itu bisa bersih kinclong tanpa menggunakan sabun apapun ya teman-teman. Nggak pakai sikat atau apapun, alatnya cuma dua aja, air panas dan juga kawat ya. Oke lanjut kita gosok-gosok ya teman-teman. Nah ini hasilnya sudah bersih kan teman-teman, lumayan banget. Ini kalau nggak pakai air panas bakalan susah ya, digosok pakai kawat pun itu bakalan susah banget karena lengket percampuran antara bahan kue dan juga panas dari kompornya. Jadi kita panas itu kita siram dengan air panas sekali lagi ya teman-teman. Nah untuk pinggir-pinggirannya ini juga bisa kita gosok-gosok supaya jadi kinclong bersih putih gitu ya. Nah ini untuk yang terakhir, ini kita siram, tinggal siram aja dengan air bersih. Kalau mau bersih, lebih bersih lagi, kita gosok di bawah air mengalir ya teman-teman. Ini karena aku jadi biar agak terang, ini aku bikin videonya di luar ya teman-teman, jadi nggak bisa cuci di air mengalir karena terlalu gelap gitu ya. Oke, seperti ini hasilnya. Ketika dibasuh dengan air kelihatan sudah bersih ya teman-teman. Ini untuk cara yang kedua, cara yang biasa aku gunakan untuk membersihkan cetakan kue cara bikang. Nah, seperti ini kita bilas sampai bersih, digosok, dibilas sampai bersih gitu ya.
Nah, ini hasilnya untuk yang pertama ini pakai air mengalir, kita siram dulu dengan air panas. Kemudian ini yang kedua, ini yang pertama ini pakai air, kemudian yang kedua yang sebelah kiri ini cuman pakai ampas kelapa ya teman-teman. Hasilnya sama, bersih semua menurut saya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah request video cara membersihkan cetakan ya teman-teman. Semoga kalian puas, dan terima kasih buat kalian yang sudah support Mama Hasan sampai hari ini. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.